kabar? Selamat malam. Hari ini kita mau bahas banyak hal nih ya. Jadi dari yang kita bicara tentang indeks nih, indeks LQ45 yang akan mengalami perubahan, dan kemudian juga kita akan mengenal indeks-indeks yang lain. Terus kemudian kita juga akan belajar dari Pak Pintor dari IDX Medan tentang saham-saham yang baru aja di IPO di tahun 2020 ini. Ada banyak lagi yang kita mau pelajari, dan hari ini kita juga mau bahas tentang ini nih. Pemerintah ini ya, Presiden Jokowi lagi mempersiapkan satu tempat di Batang ya, untuk menjadi kawasan industri. Nah, ini dampaknya apa nih, saham-saham apa yang mau jalan gitu ya. Dan kemudian kita juga mau bahas tentang saham-saham yang baru di IPO tadi itu mana aja yang potensial. Oke, kita akan undang Pak Pintor dari IDX Sumatera Utara. Oh, mana Pak Pintor? Kok sayuran hidroponik yang ajak aku live? Oke. Kita tunggu ya. Pak Pintor, di manakah Pak Pintor berada? Saya akan chat dulu. Saya akan chat beliau. Ditunggu ya teman-teman ya. Di manakah Pak Pintor? Halo Pak Pintor dari IDX Sumatera Utara. Malam hari ini kita mau ngobrol tentang banyak hal nih ya. Salah satunya tentang saham-saham LQ45. Ini saham apa aja sih yang bakalan di-delete, dan saham apa aja yang berpotensi untuk ditambahkan dari LQ45 ini. Oke, kita masih menunggu Pak Pintor. Terus kalau ini ya, di Batang dijadiin kawasan industri, ini nanti dampaknya apa aja, di saham apa aja nih yang berpotensi ya. Oke, ini dia Pak Pintor dari ID. Halo, selamat malam Bu Halo, Ellen. selamat malam. Ketemu lagi nih Pak Pintor nih ya. Selamat malam Ketemu lagi semuanya. ya Bu. Oke, Pak Pintor, malam hari ini Ya, kita mau ngobrol banyak hal nih. Sebelumnya saya ya. mau perkenalkan dulu ke teman-teman semuanya. Ya. Narasumber saya malam hari ini adalah Pak Pintor dari IDX, Kantor Perwakilan Sumatera Utara, Medan nih, Horas. Horas Bu. Horas. Selamat malam Bu Oke. Ellen, selamat malam semuanya. Oke, Pak Pintar, malam hari ini mau bahas apa aja nih Pak? Selain saya pengen ngebahas tentang indeks LQ45 dan indeks-indeks lain itu apa aja sih? Ada indeks apa aja, artinya apa Ya, aja? Ini kita mau bahas apa aja nih Pak? mungkin yang dari yang paling rame dulu nih Bu ya. Ini lagi rame ya kalau di grup-grupnya investor nih, saya lihat ya, di grup-grup komunitas nih lagi rame. Ada yang masuk di LQ45, ada yang keluar di LQ45. Nah, itu ada Hmm. beberapa juga pertanyaan dari teman-teman investor, baik itu yang di Sumatera Utara eh, ataupun yang di luar dari Sumatera Utara, mungkin bertanya-tanya juga nih Bu Ellen, kenapa sih ada Hmm. saham yang keluar dari LQ45 gitu kan, dan Hmm. kenapa ada yang masuk? Sebenarnya eh, potensi perusahaan itu masuk LQ45 itu sebenarnya sudah masuk kategori saham yang bagus nggak, yang keluar itu berarti jelek nggak gitu. Nah, kalau dari sisi Ya. bursanya, kalau dari sisi bursa kan pengklasifikasian saham-saham LQ45 ini adalah dari sisi eh, frekuensi, transaksi, value lah bisa dibilang gitu. Dan market cap juga. Hmm. Nah, kalau dari sisi investor dan sisi analis lah kayak Bu Ellen gini. Nah, Bu Ellen ini kira-kira tanggapannya seperti apa, Bu Ellen? Jadi kalau saham-saham LQ45 itu kan memang salah satu syaratnya kan minimal udah tercatat di bursa itu 3 bulan ya. Dan kemudian dia Benar. punya aktivitas transaksi seperti yang tadi Pak Pintor bilang ya, frekuensi transaksi tinggi, terus kemudian volume dan juga valuation ya, bukan valuasi, nilai valuasi, nilai. Jadi nilai itu artinya yang saya maksud adalah jumlah saham dikalikan dengan harga saham. Nah itu
yang beredar itu banyak gitu ya. Jadi memang aktif diperdagangkan. Nah, kemudian selain itu juga faktor fundamental dan pola perdagangannya juga menjadi pertimbangan saham-saham ini akan masuk atau keluar dari LQ45. Namun kalau saya sendiri sebenarnya saya investasi atau trading itu tidak melulu harus LQ45 gitu. Cuman kalau Oh, buat oke. teman-teman masih pemula, setidaknya yang 45 paling liquid, 45 paling aktif ini paling enggak kalau investasi milih salah satu atau beberapa dari antara LQ45 ini udah termasuk meminimalisir resiko lah gitu ya. Jadi nggak Oh, mungkin dapat saham-saham yang nggak liquid. Kalau saham nggak liquid itu nanti kalau misalkan teman-teman beli banyak mau dijual nggak ada yang beli gitu gitu ya. Nah ini Pak saham iya. yang masuk LQ45 ini di diubah susunannya itu direview lagi itu kalau nggak salah setiap Februari dan Agustus benar ya Pak ya? Betul, betul, Bu. Jadi 6 bulan sekali. Jadi Februari sama di Agustus. Nah, itu nanti ada timnya sih. Memang di bursa juga ada timnya yang mereview itu. Jadi setiap 6 bulan. Dan biasanya yang masuk dan keluar itu paling satu atau dua emiten sih. Selebihnya sih memang emitennya sih yang itu-itu saja sih. Gitu. Hmm. Nah ini kalau tadi Pak saya sempat ada lihat-lihat juga ya, lihat-lihat berita review ya. Ada beberapa yang berpotensi untuk mengalami deletion, tapi ini baru potensi ya teman-teman. Dan kalau saya ngomong ini bukan berarti terus wah ini sahamnya jelek, enggak gitu. Jadi beberapa yang berpotensi untuk di delete atau keluar dari LQ45 adalah ada saham BRPT, itu yang pertama. Terus Oh. kemudian ada TKIM yang kemarin lagi heboh kita kita bahas terus Wah, harganya naik kenceng. Wah, ini saya juga untung banyak nih, belum jualan lagi. Jangan diguyur ya betul. teman-teman. Terus kemudian Itu diguyur saham-saham aduh unggulan Bu Ellen deh, setahu saya ya. BRPT, TKM itu saham-saham unggulannya Bu Ellen tuh. Bu Ellen tuh kayaknya banyak BRPT. yang Iya, beberapa aku kali sempat live. kemarin benar, aku sempat beberapa kali trading BRPT, tapi kali ini pas lagi nggak ada posisi untuk tradingan BRPT. Terus TKIM ini sebenarnya saya interested untuk masukkan ke portofolio investasi juga. Biasa kan Oh, saya kalau yes. invest tuh consumer goods gitu, Mbak. Nah, ini Betul, Ciwi betul. Kimia ini. Nah, kemarin justru teman-teman yang menginspirasi saya nih. Dia tuh bukan cuman kertas, kerdus, tapi juga tisu. Di mana setiap orang Oh, tuh, wah tiap hari pakai tisu gitu. Oke, terus apalagi kemudian kondisi ada kayak gini ya, tisu bahkan yang dicari nih Bu benar. Ellen. Hmm. Benar, terus ada BSDE dan juga ITMG. Nah, kalau aku lihat Oh, sih sebenarnya saham-saham dari LQ45 ini ya namanya aja LQ ya, liquid 45. 45 paling oh, liquid ini sudah bisa membatasi resiko lah kalau teman-teman beli di situ gitu. Nah, ini ada yang berpotensi untuk ditambahkan ya. Ditambahkan itu ada saham MDKA, kemudian MDK. Medco, Pins, dan juga Mika gitu. Nah, itu sih beberapa saham itu. Nah, Jadi buat hmm, kalau gimana di Pak? luar ini, Bu Ellen, di luar dari LQ45, kalau 45 itu memang kita biasanya sarankan untuk investor baru dan yang untuk long invest biasanya ya. Gitu. Hmm. Nah, Bu Ellen, di luar dari indeks LQ45 ini kan sebenarnya banyak indeks ya, Bu ya. Kalau saya lihat ya, di kita kan memang lagi banyak indeksnya. Ada IDX 30, kemudian tadi LQ45 ada X30, dan beberapa indeks lainnya. Nah, kalau Bu Ellen nih, sama tim melihat apakah ada patokan dari indeks LQ45 yang di luar dari indeks LQ45 yang menjadi patokan Bu Ellen, harus masuk juga dalam indeks ini, baru bisa kita masukkan dalam listnya kita. Ada nggak gambaran seperti itu? Enggak sih, Pak. Kalau ini kebetulan kalau pilihan investasi jangka panjang saya itu semuanya masuk LQ45, tapi bukan Oke, berarti semua LQ45 bagus gitu. Nah, betul. kalau mau yang lebih lebih kecil lagi pilihannya itu IDX 30 itu kriterianya kalau correct me if I wrong ya Pak ya Bapak. Wah, Ya, ini regulator pastinya lebih tahu nih. Indeks IDX 30 itu mirip kayak LQ45 tapi lebih lebih pemilihannya lebih terfilter lagi gitu. Jadi yang masuk benar. IDX 30 ini akan dilakukan review itu setiap 3 bulan sekali ya. Oh, Dan ini reviewnya benar ya Pak ya 3 bulan sekali ya, betul. betul ya. Ini kemudian pergantian sahamnya dilakukan setiap 6 bulan sekali, Februari dan Agustus, sama kayak LQ45. Nah ini Oh, saham-sahamnya aku nggak hafal juga ya, jadi aku baca nih ada Adaro, Antam, Astra, International, BCA, BNI, BRI,
terus BBTN, Bank Mandiri, BRPT, Cepin, Era, Gudang Garam, HMSP, ICBP, Indofood. Nah, itu semuanya bisa buat diinvestasi, kecuali Adaro dan Antam karena aku nggak investasi di perusahaan komoditas. Komoditas saya lebih cenderung ke trading Trading. aja. Tradingnya bisa jangka pendek kurang dari sebulan atau jangka menengah tuh beberapa bulan gitu. Terus kemudian ada INTP, ITMG, Jasa Marga, Kalbe Farma, LPPF, Pegas, PTPP. Wah, ini PTPP ini menarik, Pak. Nanti kita bahas juga, Pak. Boleh, Ini boleh, sampai boleh. ada yang seneng PTPP gitu. Terus kemudian SNGR, Sril, Sritek, terus kemudian TLKM, UNTR, UNVR, dan WSKT. Dan ini yang menarik nih Pak. Ini aplikasi yang saya buatkan Artara Wah, namanya kan Pak. Ini di saya sini udah ada wajah. download itu Nah ini yang Bu nih. Ellen buat. Ini siapa nih? Wah, Terima kasih Bu Ellen, kok saya tuh. ini Pak Pintar ini. Jadi ini di Artara ini untuk membantu teman-teman yang masih pemula mau milih saham bingung ya ini saya tulisnya bisnis favorit padahal ini sebenarnya indeks ya untuk memudahkan aja nih ini LQ45 wah yang masuk LQ45 sahamnya apa aja gitu. Nah ini kalau misalkan mau lihat indeks yang lain itu banyak nih ada LQ45 terus ada indeks ini syariah Pak Ya, kalau ini Pak saya mau nanya Pak JII, untuk JKI, JI. JI 70 nih Pak saham Ya, syariah itu kriterianya apa aja Pak yang bisa masuk Jakarta Islamic Index Pak? ya sebenarnya Antara nih. wah, Hmm? ini nama aplikasinya Bu Ellen harus kasih tahu dulu nanti teman-teman banyak nanya tuh Bu Ellen aplikasinya namanya apa? Antara ini buat pemula ya. Iya betul. Nah itu udah Oke. disebutin ya teman-teman. Soalnya banyak nanya Bu Ellen itu apa aplikasinya? Saya Bukan lihat di enter. pertanyaan itu. Oke, jadi gimana Pak? Saham-saham yang masuk dalam Oke, Jakarta Islamic Index itu gimana kriterianya? ya kalau Jakarta Islamic Index ini sebenarnya mirip dengan LQ45-nya di versi Hmm. syariah. Jadi Jakarta Islamic Index ini pilihan dari saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah yang sudah dipilih oleh Bursa Efek Indonesia, Dewan Syariah, kemudian OJK. Nah, kalau yang termasuk saham-saham syariah itu dari awal sudah diklasifikasikan. Begitu emiten ini IPO atau listing, itu sudah masuk sama tim apakah saham ini masuk sistem saham syariah apa tidak. Oke, kalau dia masuk, namanya dia masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Nah, ISI ini sebenarnya dari 692 atau 693 terakhir ini, emiten yang ada di Indonesia, itu udah lebih dari 60% saham syariah yang masuk dalam ISI. Jadi udah lebih dari 400-an lebih ya, lebih dari setengahnya. Nah, ISI ini diklasifikasikan lagi yang bagus-bagusnya berdasarkan tadi mirip kayak LQ45 juga dari transaksinya, value-nya gitu. Nah, dipilihlah yang market cap terbesar itu masuk dalam yang namanya Jakarta Islamic Index. Ada 30 perusahaan yang terbesar yang sesuai prinsip syariah yang dari sisi value, frekuensi itu yang terbesar JII namanya Jakarta Islamic Index. Nah, yang kesini makin kesini ada masukan dari analis, kemudian dari dana pensiun. Pak JI, Bapak Ibu di Bursa, JI ini terlalu sedikit pilihannya 30, dibuatlah JI 70 yang terbaru gitu. Hmm. Jadi kalau 30 terlalu dikit pilihannya ada JI 70. Nah, kayak sama IDX LQ45 ada yang versi lebih sedikitnya IDX 30. Pak, ada masukan terlalu sedikit nih Bursa Efek Indonesia kalau kasih pilihan kami yang bagus-bagusnya blue chipnya cuma 30 gitu. Ada IDX 80 loh teman-teman. Itu juga teman-teman harus tahu ada IDX 80 PLN. Jadi ada IDX LQ45, IDX 30 sama IDX 80. Nah, kalau yang secara besar kan IHSG, kalau yang syariah namanya secara besar ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, yang blue chipnya versi syariah namanya JII, Jakarta Islamic Index. Itu sama 6 bulan, 2 tahun sekali itu ada review sama ada pergantian lah gitu kurang lebih. Begitu dia Bu Ellen kalau JII itu Jakarta Islamic Terus Index yang sesuai menarik prinsip ini syariah. Pak ya, saham-saham yang syariah ini, jadi teman-teman yang mau berinvestasi, pengennya syariah, nggak usah bingung lagi saham ini Tuh, investasi saham halal nggak sih? Nah ini saya juga nggak bisa komentar. Waktu itu saya undang Ustadz Yusuf Mansur untuk menjadi narasumber. Beliau juga saya nonton bilang, itu. Saya nonton itu. iya komentarnya gini, simpel banget komentarnya Pak. Kalau udah masuk ke daftar saham syariah, itu udah nggak bisa dibantah. Wah, mantap itu Pak. Ya, jadi Betul, betul. untuk yang saham-saham syariah, meskipun teman-teman bukan beragama muslim,
ada keuntungannya memilih saham-saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index ini. Kenapa? Karena dia punya kriteria nilai PER dan PBV-nya itu murah, tidak ekstrim. Kemudian laba bersih dan ekuitasnya harus positif, mengacu pada laporan keuangan terakhir. Dan yang Betul. jelas kalau saya perhatikan ya Pak ya, karena dia tidak bersifat riba gitu, correct me if I wrong, saya perhatikan ini tingkat hutangnya, debt to equity ratio-nya juga kecil gitu. Jadi ini Betul. bagus teman-teman gitu. Jadi ada 70, saya nggak mungkin sebutin. Saham-saham ini banyak banget. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa lihat aja di website IDX ya Pak ya. Ada di websitenya Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Teman-teman di situ ada daftar saham-saham yang teman-teman pengen lihat di indeks mana ya. Indeks LQ45, IDX 30, JII. Itu ada kok lengkap. Terus aku juga ini sih di antara ini, wah sekalian promosi nih Pak, ini gratis teman-teman. Jadi ini untuk mendukung teman-teman yang baru mau buka akun saham, terus kayak lihat saham tuh horor banget gitu, lihat online trading tuh ya ampun, angka semua stres gitu ya. Jadi teman-teman lihat aja di sini, ini yang syariah. Saya pakai bahasa syariah, tapi ini sebenarnya indeks JII 370 ini. Ya, ini indeks JI 70 nih teman-teman bisa lihat di sini, tinggal swipe aja nih. Jadi nggak pening, ini lihat saham apa, wah ini apa sih perusahaan BTPS, ini apa sih? Ini teman-teman bisa scroll down. Nah ini apa? Ini gratis teman-teman, main-main aja. Ini masih virtual, untuk beli jual sahamnya masih virtual. Sedangkan kalau untuk apa namanya? Kalau untuk yang beli jual benerannya nanti dulu, tunggu dapat izin dari OJK gitu ya. Oke. Pasti akan diupdate terus ya aplikasinya Bu ya. Iya, nanti minta blessings-nya juga ya Pak ya dari IDX ya Pak, mohon doa restunya gitu. Oke. Nah, teman-teman, sip. Oke, ini ada indeks yang lain lagi nih Pak. Ya. Indeks. Indeks ini banyak Bu. Kalau yang non sektoral tuh ada LQ45, IDX 30, IDX 80, JII, JII 70, ada small mid cap gitu. Bisnis ya, 27, yang menarik ya teman-teman ya, mungkin ada yang tahu tentang indeks Rika Hati, itu indeks yang ramah lingkungan, saham ramah lingkungan. Terus kemudian ada Kompas 100, ada Bisnis 27, ada PVindo 25, tapi ada beberapa yang nggak populer, tapi justru menurut saya sangat berguna sekali indeks ini Pak. Indeks V30 namanya, V30 isinya adalah perusahaan-perusahaan yang valuasinya terdiskon, dan ada satu lagi indeks G30. Indeks G30 ini adalah perusahaan-perusahaan yang growth-nya tinggi, cenderung ini apa namanya perusahaan growing ya, growing ini company. Nah, ini cuman saya agak bingung juga nih. G30, BRI, BCA masuk juga. Kalau saya lihat lebih ke perusahaan yang mapan sih ya gitu. Cuma selebihnya banyak yang second liner juga nih, banyak yang growing. Nah, teman-teman bisa lihat di idx.co.id atau di sini ada nih. Cuman di sini aku nggak pakai nama indeksnya biar nggak serem gitu. Biar lebih user friendly, Pak. Ini aku kasih nama valuasi termurah dan bagi laba terbesar. Wah, ini perusahaan yang bagi laba terbesar. Ini indeks G30. Oke, sorry, high div. Indeks high div 20. Ya, 20 saham yang memberikan dividen dan likuiditasnya bagus ya. Dividennya oke, likuiditasnya bagus. High div dividen ya. Div itu dividen ya. Betul, high dividen 20. Nah, kita juga mau ngebahas nih ya, kalau indeks-indeks nanti teman-teman bisa lihat di idx.co.id atau lihat di Atara aja nih ya. Jadi kita juga mau ngebahas tentang saham-saham yang listing di bursa pada tahun 2020 ini. Yes. Jadi kemarin saya sempat scroll-scroll itu Pak, Instagram Bu Kiki. Ibu Friderika Faridaya sekarang jadi direktur dari Dana Reksa ya. Ya, direktur utama. Dulu sempat jadi direktur di IDX, di Kesei juga. Terus terus di situ saya lihat nih Instagram, wah tahun ini tuh Indonesia perusahaan yang IPO tuh kalau nggak salah terbanyak di Asia Tenggara gitu loh. Iya, betul. Ya meskipun likuiditasnya agak beberapa kecil-kecil gitu Pak. Nah, dari perusahaan-perusahaan ini apa aja nih Pak
dari sektor apa aja nih Pak? Oke, kalau dari datanya saya, kita punya data ini terakhir memang ada dua. Kalau data saya sih di April, tapi udah ada tambahan dua setelah April itu, jadi totalnya kurang lebih 28 perusahaan, 28 atau 29. Saya eh, lengkapnya kurang kurang update lah ya nanti. Jadi kalau dari sektornya, kalau di sini kalau saya lihat, yang paling banyak selama 2020 ini adalah real estate, Bu. Jadi real estate Real contohnya estate ada ya? real estate, ada KBAG, kemudian ada BBSS, ada TRIN, kemudian ada ASPI. Nah, yang paling banyak di sini adalah memang real estate. Ada Dada juga, kemudian ada Indo, INDO. Nah, di 2020 ini trennya memang masih real estate kalau kita lihat. Tahun 2019 benar yang dikatakan Bu Kiki, yang Bu Ellen bilang, tahun 2019 kita tertinggi, Bu, 55 dibandingkan dengan bursa-bursa yang ada di ASEAN ya. Kalau Malaysia tahun lalu itu cuma 30 emiten, sedangkan Thailand 28, Singapura cuma 13 emiten yang IPO, Filipina malah cuma 4. Nah, tapi memang itu dari segi jumlah emiten kita ada 55, tapi dari segi value memang kita kalah lah, terus terang begitu. Value-nya kalah, tapi jumlah emitennya kita yang paling besar di ASEAN, bisa dibilang seperti itu. Nah, Menarik, kalau menarik. dari Pak, aku bahas ya, satu-satu nanti boleh Pak. Tadi boleh disebutin lagi Pak. Aduh ini semuanya pada minta bahas Tekim ya. Ya ntar aku bahas Tekim ya. Kemarin udah dibahas tuh. Gitu. Kemarin udah dibahas. Oke. Tadi ada apa? KBAG, Dada, Trin, Indo, terus apa lagi Pak? ada BBSS, BBE, ada TRIN, BESS ya. Udah. BBSS, terus ada TRIN, terus ada Oke. Indo, terus ada ASPI. Nah, itu yang paling banyak sih, Bu. Selebihnya sih dia sektor-sektor yang berbeda sih. Aku boleh Itu bahas lengkap tentang untuk bisa. teknikalnya, Pak. Karena kalau fundamentalnya kan datanya Boleh. masih kurang ya. Nah, ini menarik nih teman-teman nih. Oke, yang mau dibahas tentang Tekim, PTBA, PTPP, dan kawan-kawan, sabar ya. Tekim semua kayaknya, Bu. Tekim nih, Tekim. Udah, ntar aja bahasnya. Kita topiknya masih pada saham-saham yang baru IPO nih. Biar aku kasih lihat nih yang lain nih, teman-teman. Kalau ngomongin saham-saham yang baru IPO, saya nggak mau ngomongin secara fundamental karena datanya juga terbatas. Tapi kalau lihat teknikalnya, ini teman-teman, ini hampir semuanya tuh masuk dalam dalam filter super trader loh, radar super trader. Nah ini si KBAG, ini sangat-sangat uptrend sekali. Ya, dan dia tuh kalau saya bilang IPO-nya pas banget deh. Ini pas marketnya kemarin kan jatuh di April. Untung, sorry, di Maret. Di Maret ya, untung dia nggak IPO awal Maret ikut jatuh tuh. Nah ini pas di April pas naik ini gitu. Jadi sampai sekarang juga dia masih oke. Kalau buat trading menurut saya ini masih bagus trennya tapi agak ketinggian. Jadi tunggu aja kalau dia ada koreksi dikit gitu. KBAG. Likuiditasnya sih ya kalau perusahaan baru IPO kayak gini belum terlalu gede. Jadi mesti belinya disesuaikan ya dengan bid offer-nya gitu. Terus kemudian Dada. Ini wah Dada, Diamond Citra Propertindo Tbk. Nah, ini kemarin dia IPO di Februari. Nah, ini ajaibnya bulan Maret teman-teman semuanya turun, dia naik sendiri nih. Nah, terus kemudian sekarang trennya lagi turun. Ini wait and see dulu lah, jangan masuk dulu. Kenapa? Ya biarin dia stabil dulu. Ini kalau baru awal IPO kadang-kadang masih kurang stabil ya. Kalau buat value investing, data saya masih belum cukup gitu. Ya, jadi belum dulu gitu. Terus mohon maaf ya, Dada. Nanti ownernya atau ini yang lihat, wah nggak enak nih. Nah, ini punya teman saya nih, cuman saya tetap objektif di dalam menyampaikan ini ya, my view. Ini punya teman saya loh Pak, gitu. Jadi Trinity Property, dia secara likuiditas kemarin sempat agak meningkat ya di bulan Februari dan juga di bulan Mei. Dan kemarin sempat masuk juga kita tradingkan dalam super trader, tapi kemudian karena dia konsolidasinya agak kelamaan, kita udah keluar
Jadi belum waktunya untuk masuk lagi untuk trading. Untuk investasi, mohon maaf teman saya, saya lebih banyak di sektor consumer goods gitu. Cuman ini perusahaan ya bagus. Oke, mau ngomongnya nggak enak gimana gitu Pak. Nggak Tapi apa-apa tetap Bu ya, harus harus ini dong. objektif sampai jatuh nih. HP saya sampai jatuh nih Pak. Harus netral Oke saya oke berarti. oke. Oke, ya benar benar benar. Ini Indo nih, ini ya Indo ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini Indo perhatiin nih teman-teman. Ini tadinya turun. Nah, ini dia punya likuiditas agak menguat sedikit, trennya juga membaik. Namun tetap aja dia likuiditasnya kecil banget. Jadi belum bisa kalau buat di tradingin. Jadi kita trading bukan cuma lihat harga dan volume, tapi kita lihat likuiditas ini juga gitu. Terus kemudian oke, BBSS. Bumi Bumi Benowo Benowo. Sukses. Wah, ini juga belum nih, belum ya. Kita lihat dulu geraknya dia lah. Nanti kalau udah ada tanda-tanda likuiditas membaik, ya boleh. Terus ini ASPI juga kemarin sempat masuk radar, tapi kemudian dia membentuk pola McDonald ini, McD. Ya, ini jadi kita hindarin dulu untuk sementara ini. Karena secara fundamental saya masih belum ini ya. Ini ada BESS, ini masih baru IPO juga, tapi ya belum ya teman-teman. Nah, mungkin udah pada penasaran ini, Tekim gimana, Tekim gimana? Tekim tuh kalau saya lihat fundamentally cukup oke gitu. Dan kemarin memang akumulasi itu udah mulai terlihat di awal Juni ini gitu. Jadi ya kemarin ketika naik, ini sebenarnya agak telat ya belinya. Kalau teman-teman mau beli hari ini nih udah agak telat. Kemarin kita ada bahas juga Tekim gitu. Jadi kalau yang mau masuk Tekim nunggu koreksi lagi sekitaran 5.500 ya ini 5.500-an di sini nih area support gitu ya. Jadi jangan terburu-buru gitu. Saya punya nggak Tekim? Ada sempat beli juga kemarin. Kok nggak diiniin di info di IMTrade? Karena saya melihat resikonya dia naiknya udah kekencengan. Kalau saya pribadi, profil resikonya sudah berbeda dengan teman-teman. Saya lebih agresif. Maksudnya kalau sampai saya ngejar harga, sampai rugi, saya berani cut loss gitu. Dan cut loss-nya dengan tenang hati. Oke. Oke, nanti saya akan bahas yang lain tentang PTBA, konstruksi, dan juga saham-saham yang potensial lainnya. Kita mau belajar lagi nih, bareng Pak Pintor. Ya, Bu, sebenarnya ada yang mau saya sampaikan. Di IPO 2020 ini ada satu emiten yang unik sebenarnya menurut saya ya. Apa tuh? Yang unik, karena dia baru pertama kali perusahaan ini, jenis seperti ini yang listing. Dia perusahaan namanya, kode emitennya RONY, Roni. Nama ownernya. Roni? Iya. Dia Nama adalah, ownernya Roni? iya, sepertinya. Tapi nama perusahaannya Asler Group Esler. Internasional. Ya. Iya, Esler Nah, Group International. ya, jadi Roni ini adalah perusahaan arsitektur loh. Pertama kali nih di Bursa Efek Indonesia, jasa arsitektur loh. Kan arsitektur itu seperti jasa ya bisa dibilang ya. Nah, Ya. ini yang menurut saya agak unik di tahun 2020, ada perusahaan. Jadi tidak ada lagi batasan perusahaan-perusahaan yang mau bergerak di bidang apa aja pun sebenarnya bisa. Jadi Bapak Ibu yang mungkin lagi nonton, punya perusahaan, agak minder dengan perusahaannya, don't worry, sebenarnya perusahaan apapun di bursa, selama dia masih PT, itu udah bisa listing. Dan tidak harus nunggu besar. Kalau besar justru Bapak Ibu uangnya pasti udah settle. Nah, justru jangan nunggu besar karena IPO, tapi karena IPO perusahaan jadi lebih besar. Ya, gitu. Oke. Ini ada juga nih Pak ya, kalau tadi dari bidang arsitektur, jasa ya Pak ya, ini ada satu lagi nih, yang menarik juga, jasa juga nih, Indo Sterling Teknomedia. Oh, Indo Sterling Finance. Iya. Iya, itu jasa juga ya Pak ya. Betul. Jadi dia ini Esler nih. Benar. Ini kebetulan kantornya dekat kantor kita juga nih di Medan. Dekat kantor yang ini di Medan ya? Enggak, dia bukan emiten asli Medan sih. Bukan asli emiten Medan, Bu. Cuman cabangnya ada di Medan, ada dekat kantor kita. Medan. Ini Indo Sterling. Dia jasa juga kalau saya lihat ya, Teknomedia gitu. Kemarin juga sempat Indo Sterling ini sempat naik tinggi di awal-awal. Nah,
aku mau kasih ini dikit sih buat teman-teman ya. Teman-teman tuh kayak kalau misalkan ada saham kayak Tekim atau apa saham apapun, kenapa semua mata perhatiannya menuju ke Ciwi ya, ke Tekim sih? Karena market akhir-akhir ini bergerak sideways, terkonsolidasi sideways dan dikit peluang. Jadi ada satu yang naik langsung kayaknya wah semua mata langsung tertuju ke situ. Nah, tapi kalau misalkan telat di situ teman-teman nggak ambil di situ ya udah jangan jangan diambil gitu loh. Jadi kita sebagai trader itu juga view-nya harus jangka panjang. Kita bukan ketinggalan saham itu terus kita jadi nggak bisa makan kok gitu loh. Besok masih ada peluang gitu. Iya. Oke, Pak, ini aku juga tertarik banget untuk bahas tentang Ya. Presiden kita ini menjadikan Kota Batang ya sebagai Nah, itu juga kawasan lagi industri rame nih. terpadu. Ya, nah ini menarik banget nih ya sebagai kawasan industri terpadu. Ini dampak positifnya kira-kira apa nih Pak? Nah, kalau dari kita ada kawasan industri, artinya kan ada kawasan yang berkembang ya. Gitu. Gambarannya kan Hmm, kawasan industri ini kan ada perkembangan dan ada pergerakan ekonomi sebenarnya di situ. Kalau itu dari sisi kita ya, dari sisi regulator yang lihatnya, hmm. sebenarnya bakal ada pergerakan ekonomi yang sudah dibuat pemerintah di situ tuh. Nah, itu sebenarnya kabar positif kalau kalau dari kita itu. Nah, dampak positifnya apa? Ya udah jelas. Kalau ada kawasan, dampak positifnya pasti perekonomian. Kalau di kacamata saya juga seperti itu gambaran yang saya lihat. Nah, eh, di luar dari nanti misalkan biasanya ada juga nih sebelum kawasan industri itu jadi biasanya adalah aksi-aksi yang coba menggagalkan kawasan industri ini. Nah itu menurut saya Oh di gitu luar ya. dari itu. Gimana Pak? Gimana Bu? Ada kayak gitu ya, ada yang berusaha menggagalkan kayak gitu-gitu kadang-kadang. Ada. Di sini juga ada kan kawasan industri dulu seperti itu yang baru di kawasan Semangke namanya di Medan itu. Jadi ada Unilever di situ. Nah, dulu awal-awalnya ada juga yang sempat menolak tuh. Tapi begitu sudah masuk Unilever, dia perlu karyawan banyak, malah support tuh cari dia yang ngumpulin untuk pekerjanya lah, untuk ininya gitu. Nah, biasa di awal orang-orang seperti itu biasanya kan belum tahu gambaran luasnya tujuan kawasan industri ini. Nah, kalau Bu Ellen deh, dari sisi analis saya kembali bertanya nih sama Bu Ellen nih. Pak, ini kayaknya Ya. Batang itu ada yang kepleset dengar dari Batam. Batang, teman-teman, bukan Batam. Berarti ya, Batang itu ada di mana Ibu harus jelaskan, Bu. Nanti beda nih, Sumatera Batang sama itu ada di Jawa. Pulau Jawa, dilewati jalan tol Trans Jawa ya. Jadi memang jadi satu daya tarik tersendiri untuk kawasan industri gitu. Terus ini Pak, yang menarik tuh ada 6 BUMN yang terlibat. Nah kita lihat nih ada nggak yang listing di bursa dan kita nanti lihat ya sahamnya gimana ya. Ya, Biasa kalau ada sentimen positif itu yang kena tuh jangka pendek dulu buat trading dulu gitu. Baru betul, betul. kalau fundamental gimana? Oh, ini memang dampak positif juga untuk fundamental jangka panjang, tapi kan belum dirasakan nih ya. Masuk duitnya kan belum gitu. Jadi kita lihat Oke. untuk teknikalnya dulu ntar. Oke, yang pertama PTPN 3 untuk pembebasan lahan. Kemudian PTPN Jasa 3. Marga. Wah, ini JSMR nih. Nanti kita lihat ya JSMR ya. Itu untuk transportasi dan juga PT KAI. Tapi PT KAI belum ini ya Pak ya, belum IPO Belum, ya. Terus belum. kemudian PT PLN, penyediaan listrik gitu. PLN. Terus kemudian ada yang nanya dari Solo berapa lama, lihat sendirilah di Google Map ya ampun. Nah, kalian dari Medan berapa lama gitu. Lebih lama lagi berarti. Iya. Terus kemudian PT PN 9 untuk fasilitas lahan hingga PTPP. Nah, ini PTPP dan PT KIW untuk pengembangan master plan. Oke. Kita lihat Berarti ada dua sekarang. dong ya, Jasa Marga sama PTPP Yes. doang. Yes. Jasa Marga dan PTPP ya. Oke, wah ini catnya lagi nge-lag. Oke, saya permisi ya Pak ya, izin untuk kasih lihat catnya dulu nih. Siap, siap. Oke, ini adalah Jasa Marga. Jasa Marga, kalau saya lihat di jangka pendeknya dia ini lagi kena MA 200. Nah, Hmm. MA 200 ini artinya apa? MA 200 ini merupakan satu level psikologis jangka pendek yang menahan kenaikannya dia. Jadi agak susah naiknya. Secara jangka pendek si Jasa Marga ini udah agak-agak overbought nih, perhatikan. Di monthly chart si Jasa Marga ini udah naik 3 bulan berturut-turut dengan volume yang ini.
kecil ya. Sorry, apa namanya, candle-nya mulai mengecil, bukan volumenya. Candle mulai mengecil. Artinya, teman-teman, jangan beli ini dulu. Ini agak-agak rawan untuk profit taking. Meskipun sentimennya bagus, ada baiknya kita tunggu koreksi dulu di tengah kondisi market yang sedang volatil seperti ini. Nah, teman-teman, perhatian banyak orang, banyak investor tahun ini tertuju pada BRI primadona, dan ini banyak yang lupa dengan ini nih, Jasa Marga. Ini si Jasa Marga ini dari level terendah sampai sekarang dia ini udah naik 100% loh. Jadi teman-teman, ada nggak yang dapat di sini? Ada nggak? Ayo coba. Ayo coba. Pak itu ini Pak digangguin sama Pak Cahyo nih, Cahyo Adiraja. Pura-pura ngerti aja. Pak Cahyo ini bisa aja. Itu Pak Cahyo tuh, itu KP Kalteng nih, kemarin kita di live ya, tahu gitu kemarin gangguin ya Pak ya. Nah ini udah naik 100% ini. Ini udah naik 100%. Nah teman-teman, selain Jasa Marga, ini Jasa Marga ya, jadi tunggu dulu deh kalau Jasa Marga ini udah ketinggian masuknya. Nanti kalau pas dia lagi koreksi, bagus tuh gitu ya. Baik untuk investasi, nyicil, ataupun untuk tradingnya, nanti saya akan update lagi. Oke, sekarang teman-teman perhatikan si PTPP. PTPP ini, nah, wait. Oke, hari ini dia mengalami ini, breakout dengan volume sangat tinggi sekali. Nah, tadi kita di M-Trade juga ada beli nih PTPP ya. Jadi baru hari pertama naik. Beda sama Tekim udah naik beberapa hari gitu. Jadi lagunya udah beda gitu ya. Jadi jangan Tekim lagi. TKIM masih bagus untuk investasi. Cuman kalau buat trading ini udah agak telat gitu. Sekalian nih teman-teman yang penasaran, Wika sih sebenarnya nggak ada urusannya sama proyek Batang. Batang pakai NG bukan Batam. Oke. Nah, ini untuk konstruksi yang lain, ini ikut-ikut kena imbas positifnya, ini sentimen positif nih ya. Jadi ini untuk konstruksi dan juga properti. Kalau aku lihat sih properti ini Wika ya. Tadi ini properti yang lain, ini Ciputra. Kalau saya lihat ini udah dianggap mulai terdiskon lagi, mulai ada beberapa institusi yang mulai masuk di sini. Sekalian PTBA, daripada nanti kita ngebahas kemana-mana ditanyain saham terus Pak ini. Biar puas. Komennya ntar ya di belakang saham-saham yang menarik apa ya, ntar di belakang sama giveaway. Oke nih teman-teman, ini PTBA tadi sempat agak naik dikit ya, mesti sabar kayak ICBP. ICBP mana sih? Tadi ada yang nanya juga. Banyak satu lagi nih di atas tadi masih banyak naik ICBP. Iya, ICBP kenceng ya, waktu itu saya ajak beli di sini 7750 pada dakdikduk der jantungan. Kenapa? Karena besoknya masih turun. Enggak loh, belinya 1 2 3. Di sini. Belinya di sini. Di sini sama di sini benar yang hijau di bawah ini. Nah, tepat di bawah ini 750-an sekitaran di sini. Dakdikduk der nggak naik-naik gitu, naik turun. Sekarang teman-teman, kalau teman-teman lihat dari bawah sini sampai di sini, ini sudah untung berapa nih? Nah, yang trading kemarin udah profit taking, saya juga udah profit taking untuk yang trading, tapi saya masih punya buat yang investasi. Makanya teman-teman sedia 2 portofolio untuk trading dan untuk investasi gitu. Oke, nanti kita akan bahas saham-saham yang lain lagi nih. Oke, Pak. Ya Pak Pintor. Ya. Teman-teman, ini ada yang namanya KCI, URL yang aku tulis di sini, yang aku pin, ellendasme.com/KCI. KCI ini kelas calon investor. Boleh Pak dijelasin Pak, KCI itu apa Pak? Ya, teman-teman, jadi kita sama Bu Ellen ini buat namanya kelas calon investor. Kelas calon investor ini adalah kelas yang kita untukkan teman-teman yang belum mengerti sama sekali. Tadi nih topik kita udah terlalu dalam sebenarnya, udah terlalu bicara teknikal, fundamental. Nah, teman-teman yang lagi mantau, yang lagi lihat, apa sih yang dikatakan Bu Ellen tadi, apa sih yang dikatakan Pak Pintor tadi, nah boleh ikutan mengenal pasar modal lebih dalam lagi, itu di kelas calon investor. Nah, kita, kelas calon investor ini akan bekerja sama dengan sekuritas. Untuk di Medan, kerjasama dengan CGS, CIMB Sekuritas. Nanti pembicaranya ada saya, ada Bu Ellen, ada perusahaan sekuritas. Nah, teman-teman di situ kita belajar bagaimana, apa itu pasar modal, bagaimana teknisnya. Nah, Bu Ellen akan menjelaskan
bagaimana teknikal, mengenal teknikal mulai dari nol loh, mulai dari dasarnya pelan-pelan gitu. Jadi kalau tadi masih nggak mudeng apa yang dikatakan Bu Ellen, apa sih MACD, apa sih ini teknikal, apa sih charting. Nah, teman-teman boleh ikutan di kelas calon investor ini. Ini kelas yang menurut saya teman-teman bisa mengenal pasar modal dengan pakarnya langsung gitu. Sebenarnya saya masih belajar juga ya Pak ya, masih banyak belajar juga gitu. Semua kita Tadi saya sama-sama sebenarnya belajar. lagi ada cari-cari satu yang saya mau kasih lihat buat teman-teman, tapi nggak ketemu. Ya udahlah. Oke, teman-teman. Jadi di dalam KCI itu nanti teman-teman akan belajar tentang bagaimana cara membuka rekening saham, perlindungan untuk investor apa aja dari Bursa Efek Indonesia, dari Pak Pinto. Pastinya kalau ada regulator, rasa hati jadi tenang, tentram. Jadi saya tuh banyak banget Pak ditanya oleh orang-orang yang nanya ke WhatsApp tim kita, ini M-Trade ini buat beli jual saham ya? Waduh bukan, M-Trade ini cuma edukasi aja gitu ya. Jadi semoga kalau buat beli jual saham nanti semoga Aktara bisa ke depan gitu, bekerja sama dengan banyak broker gitu. Nah, jadi ditanya gimana cara buka rekening saham, broker yang bagus gimana? Posisi saya independen, jadi saya mau ngomong yang bagus ini kok nggak enak sama yang itu ya, padahal yang itu juga bagus. Jadi ya udah saya bikin KCI bersama dengan IDX dan juga dengan broker-broker yang tentunya juga memberikan servis yang terbaik gitu. Jadi saya sendiri juga mencari untuk pialang-pialang sekuritas-sekuritas yang bekerja sama dengan kami itu yang rajin-rajin gitu. Saya maunya tuh yang rajin-rajin untuk nge-follow up dari teman-teman yang mau belajar itu. Jadi dulu pertama dengan Dana Reksa tuh di Medan. Dan ini udah mau masuk batch kedua, ini dengan CGS-CIMB. Jadi teman-teman masuk aja di situ ke ellenbesme.com/KCI, itu teman-teman langsung pilih domisili Anda, provinsinya dulu. Jadi kalau Sumatera Utara langsung pilih Sumatera Utara gitu ya, baru nanti keluar jadwalnya tiap daerah dan juga nama Anda gitu. Oke, Pak Pintor. Ada di luar dari Sumatera Utara juga teman-teman. Jadi Bu Ellen juga kerjasama dengan kantor perwakilan yang lain. Nanti Bu Ellen mereka mikirnya gini, kan kami nggak di Medan, nggak apa-apa teman-teman pilih. Ada beberapa daerah juga kok di KCI ini ada beberapa. Jadi teman-teman bisa pilih. Jadi di Kalbar ada nggak? Oh ada dong. Kemarin ada yang nanya dari kota apa ya? Batam ada nggak? Ada sih, tapi aku belum hubungin KP Batam. Waktunya yang ini ya, nanti yang belum ada jadwalnya aku akan minta timku bantu untuk jadwalin dengan KP yang lain ya. Tapi mostly hampir semua KP udah kok, hampir semuanya. Kalbar ada, oke. Manado ada, semuanya ada. Kalbar seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada semuanya, oke. Nah ini Pak, ini ya Pak ya, aku mau bahas juga tentang pemerintah ini kan utangnya terus menanjak nih ya Pak ya. Jadi kalau berdasarkan tadi aku sempat baca-baca nih Pak, justru Indonesia kan ke Bu Ellen. Saya nanya ke Bu Ellen. Bentar. Tanggapan Bu Ellen nih sebagai investor dengan utang yang semakin menanjak. Kalau dari kita, karena kita nanti takutnya juga, Bapak ini dari sisi pemerintah bukan nggak sih gitu. Takutnya nanti saya juga dipersalahkan. Ya nggak boleh ya Pak ya. Dari aja nggak boleh ya, maaf. Ya. Jadi ini Indonesia ini akan berutang 900 triliun nih teman-teman, banyak banget ini pada semester 2 2020. Terus ada lagi selain utang dari negara secara langsung, itu utang-utang dari perusahaan BUMN itu banyak gitu, banyak kalau saya nggak salah angkanya mencapai 300 triliun. Nah itu gimana? Sebenarnya kalau itu dibandingkan dengan GDP Indonesia itu masih baik-baik aja gitu ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya juga sempat ngelihat presentasi dari Pak Luhut itu di komunitas KBC ya. Memang beliau juga mengatakan menyadari bahwa presentasi hutang terhadap GDP ini melebar. Namun kalau saya perhatiin strategi pemerintah di dalam mengatasi COVID-19, baik dari segi kesehatan, kemudian juga segi sosial, dan juga segi ekonomi, saya bilang sih cukup oke ya. Jadi meskipun COVID-19 ini memang secara grafik masih banyak bertambah naik karena yang dites juga semakin banyak. Namun kalau kita lihat tingkat fatality-nya, tingkat kematiannya tuh menurun. Jadi semakin banyak yang sembuh. Jadi itu istilahnya tuh Indonesia udah tahulah gimana caranya untuk mulai mengatasi COVID-19. Pak, IDX itu apa? Nanti kita jelaskan.
Kita udah ngomong panjang lebar, Pak. IDX itu Ini apa? ini harus ikut KCI, ini yang wajib ikut KCI nih, yang kayak gini. Benar. Oke. Iya. Ntar kita bahas lagi ya, Pak ya. Oke. Jadi utangnya tuh buat apa sih? 900 triliun ini untuk menutupi defisit APBN. Kenapa APBN bisa defisit? APBN bisa defisit tuh karena duitnya digunakan untuk mensupport masyarakat, buat kasih BLT, buat kasih stimulus. Duit dari mana? Duit dari pajak. Pajak dari mana? Orang masyarakat juga pengusaha sekarang lagi struggling gitu. Jadi banyak sekali kemarin juga pemerintah merilis ini ya, ORI 17. Terus sekarang juga akan ada penerbitan utang melalui SBN, itu ada 12 kali lelang. Lelangnya di pasar domestik, terus kemudian SBN retail itu 30-40 triliun, terus kemudian SBN skema khusus ke Bank Indonesia, ada private placement, ada penerbitan SBN falas juga. Intinya sih sebenarnya kalau kita tanyain, ada yang nanyain, IHSG mau kemana, perekonomian mau kemana gitu. Jadi kalau ditanya perekonomian Indonesia dan seluruh dunia memang saat ini sedang struggling menghadapi satu kondisi di mana tidak ada seorang pun, satu negara pun yang pernah mengalami sebelumnya. Dan di Indonesia saat ini memang World Bank sendiri mengakui bahwa Indonesia ini secara perekonomian untuk negara-negara berkembang termasuk yang paling kuat. Jadi meskipun diprediksi, wah ini minus nih, ini terkontraksi nih, indeks PMI-nya masih di bawah 50 nih, meskipun kemarin sempat naik ya dibandingkan bulan lalu. Indeks PMI itu menunjukkan bahwa pabrik-pabrik di Indonesia itu masih terkontraksi, jadi belum ekspansif gitu. Tapi teman-teman, kalau kita perhatikan, World Bank sendiri mengatakan bahwa Indonesia ini masih lebih kuat daripada negara-negara berkembang yang lain. Jadi, apakah IHSG akan lanjut turun nanti di bulan Juli, Agustus, September? Juli memang secara statistik menguat. Dari bertahun-tahun tuh ditutup hijau gitu. Cuman aku lihat volatilitasnya bakalan tinggi nih karena indeks kita juga udah di resisten. Nah, Agustus secara statistik Agustus tuh banyak turunnya. September juga dan Oktober di level bottom. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada upside dikit palingan IHSG ke 5250 tuh di bulan Juli ini, tapi udah sangat riskan sekali. Jadi saya kalau trading juga udah nggak terlalu agresif banget di bulan Juli ini gitu. Nah, sebelum saya artinya masih terkendali ya Bu Ellen ya. Iya, jadi kemarin saya waktu belajar dengan lihat webinar Pak Luhut itu, beliau mengatakan sebenarnya kalau situasi saat ini COVID-19 tidak semakin buruk, maka sebenarnya semuanya ini sekarang udah mulai terkendali gitu. Nah, yang paling jadi tantangan adalah kalau sampai COVID-19-nya jadi jelek lagi gitu, sampai negara-negara lain lockdown lagi, itu juga nggak bagus buat perekonomian dunia yang pasti juga berdampak ke Indonesia gitu. Jadi intinya semua masih situasional. Situasional tuh artinya kalau if COVID-19 oke, perekonomian juga membaik. Tapi kalau if COVID-19 ada lagi gelombang kedua, nah itu perekonomian dan IHSG yang akan berisiko. Nah, sebelum saya mau bahas tentang saham-saham yang potensial nih buat besok nih ya. Jadi, ini harus pakai catatan, teman-teman catat nih. Oke, kita mau bahas dulu tentang ini Pak. Pertanyaan dasar banget. Teman-teman, buat kamu yang tidak mengerti dengan istilah yang saya sebutin IHSG itu apa sih? Dari tadi ngomongin ini PTPP, saham ini apa? Ikut KCI teman-teman ya. Coba Pak, IDX itu apa Pak? Sampai ada yang nanya tadi IDX itu apa? Aduh saya nggak tahu. Iya, Mudah-mudahan dia kita udah ngomong kesana kemari ya. Ini udah pencaksilat kesana kemari nih IDX apa ini Pak? Jelasin Pak. Oke, teman-teman yang baru mungkin dengar istilah-istilah kita, IDX itu sebenarnya Indonesia Stock Exchange. Nah, versi kalau bahasa Indonesia sih Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia itu kalau di luar sebutannya IDX ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti bicara atau cari berita di luar, orang nggak tahu itu BEI, tahunya IDX gitu, atau JCI, Jakarta Composite Index. Teman-teman juga nanti harus tahu lah ya, kalau berita ada Bursa Efek Indonesia, BEI, ada IDX, ada lagi JCI. Nah, itu sebenarnya sama aja. Kita itu Bursa Efek Indonesia. Nah, kita ini Bursa Efek Indonesia itu regulator.
dari 3 regulator yang ada. Jadi regulator ini yang membuat peraturan sendiri yang mengatur pasar ini. Jadi teman-teman yang belum tahu, ini yang tadi bertanya tuh wajib daftar deh. Saya tandain tuh namanya tuh ya. Oke. Nanti ditanya lagi Pak, regulator itu apa? Regulator itu namanya regulate, yang meregulate, yang mengatur. Sampai garuk-garuk, Mengatur. ih, mumet aku gitu. Benar Bu Ellen, soalnya ada pertanyaan Bu, kalau regulator orang larinya ke gas gitu. Pernah ada pertanyaan seperti itu. Wah, regulator gas dong, Bapak ini kerja di gas. Waduh, saya makin garuk-garuk waktu itu. Jadi regulator di sini regulator di sini teman-teman dia punya kebijakan yang membuat peraturan, yang mengawasi peraturan, tapi yang pastinya di bawah pengawasan yang namanya otoritas jasa keuangan. Jadi itu yang disebut dengan regulator, bukan yang ada kaitan dengan gas ya teman-teman. Betul banget. Jadi regulator itu artinya yang mengatur lah, yang membuat semuanya itu menjadi aman dan terkendali. Nah, regulatornya ada 3, OJK, IDX atau Bursa Efek Indonesia, bahasa Indonesianya. Satu lagi apa, Pak? KEPEI, Bursa. Salah Bu, KEPEI, sama IDX ya. KEPEI, sama IDX, OJK regulator juga, Pak. OJK di atasnya regulator, otoritas dia Bu, bukan regulator. Otoritas ya, wah ini bapaknya regulator ini ya. Iya, betul. Ayahnya regulator. Pengawasnya regulator. Oke, yang mengawasi dari yang mengawasi. Oke, ini ada yang nanya nih, Pak Cahyo nih. Wah ini Pak Cahyo ngamatin nih, teman baik Pak Pinton nih. Pak Cahyo tuh dari Kalteng, KP Kalteng, kemarin kita di live. Pak Cahyo ini nanya apa ya tadi ya Pak ya? Pabrik yang di Unilever Bu, tadi kan ada kena COVID ya, itu di Cikarang. Ini lagi rame juga beritanya tadi. Kira-kira ada pengaruhnya nggak besok ke Unilever nih harga sahamnya, kata Mas Cahyo. Tadi saya juga baru baca tuh beritanya di Kontan. Ada yang kena COVID, terus 800 karyawan buruhnya itu dirumahkan tadi. Kalau nggak salah saya baca di Kontan seperti itu. Oke, kalau Unilever sampai dia jatuh harga sahamnya, cuman karena COVID sementara, jatuh dalam, tak borong. Jarang banget ada kesempatan kayak gitu. Maaf ya, teman-teman. Itu harapan gue enak ya, kalau turun malah harapannya untuk diborong ya. Saya nggak boleh ngomong berharap saham ini turun, Pak. Nanti saya dimarahin netizen yang punya saham Unilever harga atas, Pak. Jadi ini, teman-teman, saya cuma kasih ini aja buat kasih view buat teman-teman yang masih punya duit dan belum beli Unilever. Nah, Unilever kalau balik di harga terendahnya tahun ini, harga terendahnya tuh 5275. Teman-teman mau nggak? Nyesel nggak kemarin nggak beli di harga segitu? 5.200. Kalau saya dibolehkan, saya mau itu Unilever. Iya, pakai nama istri, nama adik. Nggak boleh. Bercanda. Bener banget sih Unilever kalau Bu Ellen bilang tadi. Aduh, kalau saya sih jadi investor, aduh, udah siap borong juga saya. Lot itu apa sih? Wah ini harus ikut KCI nih. Yes, betul, wajib nih yang nggak tahu itu lot itu apa. Aduh, itu satuan ya, satuan pembelian dalam investasi saham. Satu lot itu 100 lembar. Oke. Satu lot itu 100 lembar saham ya. Ini aku coba bacain pertanyaan lucu banget. Ada yang nanya tentang poni saya, ada yang nanya lipstiknya apa. Oke, sekarang waktunya giveaway nih. Giveaway itu apa nih? Parking lot. Enggak, over itu Pak. Udah itu ikut KCI aja lah itu. Oke. Jadi gini teman-teman, SODP, Seminar Online Diskon Vaganza itu ngajarin tentang strategi saham. Sabtu nanti aku ajarin tentang cara membaca laporan keuangan. Itu intermediate to advance. Boleh nggak yang belum punya akun saham ikut? Oh boleh. Jadi ikut KCI pasti dapat SODV gratis. Kayak ditraktir oleh Pak Pintor gitu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah buka rekening saham, jangan malu-malu, belajarlah di kci.com/kci, itu gratis dan langsung bersama Bursa Efek Indonesia. Tadi ada yang nanya gimana caranya belajar dengan IDX. Caranya ya ini salah satunya. Oke. Nah, tadi ada yang nanya konstruksi sebelum saya masuk ke giveaway. Saham konstruksi ini lagi dalam jangka pendek, kalau saya lihat lagi potensial ya. Tadi kita ada beli saham PTPP, ADI bagus, for short term bagus, terus kemudian
Cetra, ini tadi kami juga ada beli juga. Antam kami punya, Tins kami punya. Nah, itu saham-saham yang menurut kami menarik untuk jangka pendek ya. Dan ada saham Adaro, Astra, International, Elsa, Japfa, Kalbe Pharma, Elsip, Pewon, SMBR, SMRA. Ini yang layak untuk masuk radar untuk trading. Kalau buat investasi udah masuk KCI aja lah. Ntar tak kasih tahu. Cara join KCI gampang. Itu lo ellendesme.com/KCI. Di URL itu ya, ellendesme.com/KCI. Oke, kita masuk ke giveaway. Pak Pintor, seperti dulu nih Pak. Saya mau kasih hadiah M-Trade 15 hari. M-Trade adalah layanan edukasi dan teman-teman bisa tanya juga jawab. Tuh, apa M-Trade itu jadi pertanyaan juga tuh tadi. Apa tuh M-Trade? Oh iya. Tadi ada yang nanya. Oh iya. M-Trade tuh aplikasi yang saya buat tapi beda dengan Artara. Kalau M-Trade ini udah untuk lebih ke intermediate sebenarnya. Pemula juga bisa gitu. Jadi ini dibimbing tiap hari, ada morning briefing, ada tanya jawab saham, dijawabin terus gitu selama jam kerja, terus kemudian ada dapat bonus gratis rekomendasi atau referensi untuk beli jual saham. Nah, kita juga kasih manajemen risiko, jadi Anda boleh beli saham berapa banyak tuh kita kasih tahu juga ya. Jadi meskipun Anda beli saham benar untung, tapi kalau misalkan manajemen risikonya porsi beli saham salah itu bisa rugi juga pada akhirnya ya. Panjang deh ceritanya, ntar saya ceritain di KCI ini. Oke, teman-teman, kita udah hampir masuk ke giveaway. Pak Pintor boleh kasih satu pertanyaan paling mudah untuk dijawab yang udah dibahas di live malam hari ini. Akan ada 10 pemenang. Saya akan tulis pemenangnya. Wah. Silakan. Oke. Saya nih Bu Ellen yang ngasih pertanyaan, jadi terharu saya. Iya. Oke, teman-teman tadi di awal, kalau yang teman-teman nonton dari awal, jadi ini spesial khusus yang awal, jadi ada nilai tambah yang nonton dari awal, ya nggak? Nah, kita tadi ada bahas beberapa indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman sebutin 3 aja dari sekian banyak indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia yang di awal Bu Ellen sudah sampaikan. Ini khusus teman-teman yang di awal kita kasih semacam, wah, ada bedanya. Satu aja Pak, tentang mereka mungkin. Satu aja. Oh, IDX aja mereka nggak ngerti apa. Oh iya. Di luar dari LQ45, jangan sebutin satu indeks di luar dari LQ45, silakan sebutin satu indeks di luar dari LQ45. LQ45 tidak masuk karena LQ45 pasti sudah terlalu sering menurut saya. Oi, kepekesan itu bukan indeks, oi, itu regulator, oi. Indeks di luar LQ45, kawan-kawan. Di luar LQ45, kawan. Oke, itu ada pemenangnya Yong 20719. Ya, betul. Terus siapa lagi Pak? Kayaknya udah menang Egan.Janitra. Siapa lagi Pak? Jeffrey_Swang. Udah pernah menang Pak itu. Oh, sudah pernah. Santoso _ Udah lah, aku dimarahin netizen. Jeffrey_Swang. Nanti kalau misalkan ketahuan udah pernah menang, nggak dikasih kok sama timku. Jadi saya nggak dimarahin juga. Dian Kurniawan. Tuh. Chris Dian Kurniawan. Apa? Mas Cahyo nggak usah juga, Mas Cahyo. Ini Mas Cahyo bodrek juga. Oke. Siapa tadi Pak? Shelly. Nah, lo hilang. Mana nih? Aduh, bawah lagi tadi. Shelly.link93. Link93. Terus siapa lagi Pak? Cahyo Adiraja hihihi. Egan.Janitra. Udah aku tulis dia menang juga. Number Frita.dv. Aku tulisnya banyak Frita.dv. Siapa lagi Pak? Boleh. Sony.Chris. CHRIS. Sony.Chris. Double N. Sony.Chris. Oke. Geris Wendy. Ya, Rudi Susanto 86. Rudi Susanto 86. Satu lagi, Pak. Finzar 24. Finzar 24. Oke, jadi kenapa saya minta Bapak yang bacain pemenangnya? Supaya kalau ada yang nggak kepilih, saya nggak dimarahin sama netizen.
Ini saya dong yang kena marah. Nggak boleh Kalian marahin yang regulator, nggak boleh, no, 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 tidak boleh. Yong 20719, Egan.janitra, Jeffrey.huang, Krisdian Kurniawan, Shelly.link93, Frita.dv, Sonic.chris, Genis Wendy, Rudi Susanto 86, Vinzar 24. Teman-teman yang udah menang, kasih kesempatan buat yang lain ya. Jadi nanti kalau ada yang ternyata kebetulan pernah menang tuh jadi didiskualifikasi sama tim aku nih. Oke, teman-teman manfaatkan 15 hari kalian dengan baik untuk belajar dengan baik. Jangan cuma ngarep rekomendasi saham doang, karena sebenarnya yang paling penting adalah edukasi. Belajar secara konsisten dan Anda bisa tanya jawab. Yang nangis, dapat hadiah langsung kok. Itu bisa belajar di ellendesmay.com/kci. Luangkan waktu Anda untuk belajar dengan regulator, karena banyak sekali materi yang tidak pernah saya sampaikan sebelumnya yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia atau Pak. Masih jalan? Oke. Oke. Siap. Oke. Closing statement, Pak. Oke, teman-teman. Silakan, Pak. Oke, teman-teman, hari ini kita sharing-sharing tadi, walaupun topik kita tentang IPO, tapi memang banyak sekali yang pengen tahu. Sebenarnya saya lihat itu langsung ke fokus emitennya apa, terutama tadi yang lagi rame itu Ciwi Kimia ya. Kayaknya lagi hits banget, yang lagi happening. Nah, teman-teman yang dari kami, dari Bursa, tetap belajar dari manapun, dari semua aspek itu boleh belajar. Nah, teman-teman, boleh ikut KCI. Yang belum mengerti sama sekali, ikut kelas calon investor yang sudah dibuat Bu Ellen tuh. Boleh di situ kita saling belajar. Yang belum mengerti sama sekali, boleh follow juga Instagram kita IDX_Sumut. Terima kasih Bu Ellen, mungkin itu. Dan jaga jarak ya teman-teman, tetap sehat. Kita lagi ningkat-ningkatnya luar biasa nih. Pak Peter, ditanya tuh marganya apa, Pak? Oh, saya Nasution. Ini Saragi ya. Saya Nasution. Nasution, ulang tahunnya bulan Juni, kayaknya happy belated birthday, Pak. Thank you, Well. Mohon maaf, saya kelupaan. Oke, follow Instagram IDX Sumut untuk belajar lebih lanjut dengan Pak Pintar dan juga teman-teman dari regulator, dan juga ikutin KCI. Dari manapun Anda berada, Anda bisa ikut KCI, tidak harus dari Medan, pilih lokasinya. Saya Ellen May, be help people to make money and change lives better. Salam profit. Thank you, Ellen. Bye. Thank you.